Yap, kau tahu kenapa kau menonton video ini? Atau kau belum menonton video sebelumnya? Atau kau baru menemukan video ini? Tapi tidak masalah, karena kita akan lanjut ke bagian yang terasa menjengkelkan. Edisi batal puasa. Tentu saja di video ini tidak ada yang begitu itulah, tidak ada. Hanya game-game menyebalkan yang bisa menyebabkan tensimu naik ke angkasa. Tentu orang-orang punya alasan untuk membatalkan puasa mereka seperti sakit, musafir, atau puasa setengah hari. Tidak masalah. Tentu saja Budin bukan pilihan karena jika kau sehat, kenapa melakukannya? Dan itulah yang terjadi pada beberapa game ini karena gameplaynya begitu. Bukan karena mereka terpaksa atau sengaja. Sebenarnya ada satu, tapi kita mulai dari yang mudah tapi tetap meresahkan. March? Oke. Patrol sahur. Iya, kau sudah menebaknya. Bangunin sahur the game. Sayangnya sama seperti video sebelumnya, game pertamanya mengharuskan kita menekan-nekan untuk memainkannya. Jadi ya rada ngebosenin gitu. Tapi ada yang menarik di sini. Kau lihat itu? Ada tujuan, ada nominal, dan ada upgrade. Yap, ada sebuah alasan psikologi untuk memainkan game ini, yaitu melihat betapa buruknya game ini. Pertama-tama kita harus menekan rumah-rumah ini untuk mendapatkan koin serta permata pada setiap kali berhasil bangunin sahur untuk lanjut ke rumah berikutnya. Dan itu harus. Kau butuh koin untuk membeli permata karena hanya permata lah kau bisa membeli berbagai benda sebagai kentungan baru lalu mengupgrade mereka. Apa fungsi upgrade? Untuk menaikkan nominal koin saat menekan-nekan. Supaya apa? Mempermudah membeli permata karena sumpah mahal-mahal woi. Tapi kau harus hati-hati. Ada 3 fase meteran di bagian ini. Yang pertama ada meteran bawah, di mana kau mendapat nominal normal, lalu meteran tengah untuk mendapat nominal yang berlipat ganda, dan meteran merah yang dimana jika kau sampai di situ, kau terkena penalti, koinmu berkurang 1. Tapi hey, setidaknya tidak terikat upgrade, jadi tidak masalah. Lah, kok saya keluar? Hah? Tunggu jam 12. Loh, kok gitu? Iya, ada timer di game ini di mana kau punya batas untuk membangunkan sahur. Dan itu lama sekali. Saya harus menunggu selama 5 menit untuk kembali bermain dan itu membuatku bosan. Tapi kau tahu apa yang tidak membuatku bosan? Ngebom maling pakai petasan? Ya? Hah? Ngebom? Ngebom? Wow, 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 wow. Ini adalah game dengan tema bulan suci Ramadan. Kenapa kau berpikir bahwa melukai orang lain karena mereka akan melakukan tindakan kriminal itu bagus? Hei, ini bulan suci. Kenapa harus melukai orang lain sih? Kasih saja alarm polisi biar kabur, kan mudah. Tapi setidaknya tidak ada piala untuk menghabisi maling. Tapi pakai kekerasan untuk menyelesaikan masalah, yakin dapat pahala puasanya. Seperti game selanjutnya, puasa the game. China, ya begitulah. Di sini kita adalah maskot Piera, tapi ini tidaklah mudah karena kita harus berpindah sisi dari atas dan bawah untuk menghindari makanan yang datang. Tentu terlihat simpel, tapi kecepatanmu lambat jadi kau harus memakai insting untuk berpindah sisi. Meski ada trial dan error dan harus hoki, game ini tidaklah sulit. Sial. Oh, tidak. Hah? Kenapa saya tidak kalah? Lah? Yap, entah kenapa air minum tidak ada hitboxnya, jadi aman jika menyentuhnya. Budimkah? Jadi, hati-hati saat berpindah, awasi rintangan yang datang untuk melewati fase hari. Ya, menurut meteran di atas ini, untuk mencapai maghrib, dan itu dia. Mudah, mengingatkanku pada game ninja di HP lama saya. Wow, nostalgia. Selanjutnya ada game dengan mekanik unik, Ramadan by Daylight, di mana kau harus menangkal buah dan sayur di pagi hari dan mengambil mereka di malam hari untuk meraup skor sebanyak-banyaknya. Ya, ada fase di mana kau harus menggunakan tindakan berbeda, simple namun logis. Masalah besar saya di game ini adalah kau harus menggunakan instingmu untuk menuju posisi mereka. Tentu saja ukuran mereka bervariasi, tapi jangan dianggap remeh. Kau
hanya punya 3 kesempatan dan tidak bisa dipulihkan. Jadi kau harus fokus. Atau kau bisa gunakan pelambat waktu. Maksudku kau bisa... Loh, efek suara itu bukannya Jotaro? Jotaro? Yap, tidak dipungkiri lagi. Jotaro sedang latihan setelah melawan Dio. Dan untungnya kekuatan itu bertambah 1 setiap hari berlalu. Jadi manfaatkan. Game yang oke lah, tapi saya gedak hanya pada objek yang tiba-tiba muncul tanpa ada indikasinya kemana. Jadinya saya panik dan marah. Begitu juga dengan game ini dengan mekanik yang sama. Fast Rush. Meat Boy, itukah kamu? Nah, bukanlah. Masa Meat Boy makan burger? Loh, kenapa banyak makanan berjatuhan begini? Apakah ini karena mesinnya Flynn? Ya ampun, dasar kau Flynn. Ini saya lagi puasa malah dikasih makanan. Salah target, woi. Jadi mekaniknya sama seperti game sebelumnya, tapi kita menghindar bukan menolaknya. Tetap kita juga harus makan di malam hari. Tujuannya untuk mendapat energi agar bisa bertahan di pagi harinya. Dengan begitu, skor akan bertambah sesuai dengan berapa lama kita bertahan lama. Tapi kau harus perhatikan petunjuk visual terkait kapan waktu akan berganti, dan itu tertuju pada meteran energi. Jika merah artinya kita dilarang menyentuh makanan dan setiap pergerakan kecuali loncat di tempat, energi akan berkurang sesuai berapa banyak dan lamakah lari dan lompat yang kita lakukan. Tapi ketika malam hari menjadi hijau, di mana energimu tidak akan berkurang sama sekali dan kau harus makan atau sahur untuk mengisi energimu kembali. Itu saja. Tapi kau harus waspadakan 3 hal: energi, jumlah makanan, dan kolisi. Jika kau terlalu lama bertahan, energimu akan cepat terkuras, dan saya merasakan itu pada 2 menit di gamenya. Serta jumlah makanan akan semakin menipis pada malam hari, di mana kau harus hemat gerak untuk meminimalisir kekurangan tenaga. Namun tidak pada pagi harinya karena yang berjatuhan tidak berkurang, serta itu pun acak sekali jatuhnya kemana. Dan sialnya lagi ada kolisi di makanan tersebut yang jika kau tidak waspada, makanan itu akan bergeser ke arahmu. Benar-benar strategis sekali dan tebak-tebakan juga karena tidak ada indikasi mereka akan jatuh di mana. Jadi kau harus benar-benar hoki. Begitu juga dengan game ini, lompat ketupat, di mana saya jengkel sama game ini. Sejengkel apa? Lihat ini. Kau lihat itu? Kau lihat itu? Iya, ini adalah game presisi yang tidak menyenangkan di mana kau adalah mainan magnet dari nugget Sogut. Jadi di sini kau harus melompat dari satu pilar ke pilar selanjutnya untuk mendapat ketupat. Buat apa? Setiap mendapat 5 ketupat, kau akan mendapat skor berupa THR. Seriusan? Bukankah lebih baik jika kau berhasil mendarat langsung mendapat skor, tapi harus mencapai target spesifik dulu? Dan itu tidak mudah. Kau harus menebak, menakar untuk mendapat meteran yang tepat, atau jatuh dan game over. Dan benar-benar ambigu sekali meteran lompatnya. Saya tidak bohong. Keseimbangan lompatan pada meteran tidak sesuai dengan daya yang diinginkan. Dan itu diperparah dengan jarak pilar yang berbeda di tiap muncul. Iya, endless. Disertai dengan sudut kamera yang bikin ambigu meskipun ada dekat dan jauh. Tapi saya malah tambah pusing menebak harus semana meterannya agar sampai di pilar selanjutnya. Karena kedua sudut kamera itu tidak membantu sama sekali. Ya, tidak membantu. Dikira salah satu minigamenya Panic Park. Tapi itu mah mudah. Tapi ini tidak. Saya tidak mau menyiksa diri dengan melanjutkan game ini. Bisa-bisa saya masosis. Tapi kau tahu apa yang sengklek lagi masosis? Anak setan. Bukan iblis atau tuyul. Nama gamenya begitu. Lah. Kok gak dapet dia bayarnya? Gak puyeng nih mata ngeliatnya. Woi, kenceng amat. Bagaimana sih yang buat? Mau bikin kita budek juga?
Lah, kok ada suara hewan? Dengerin nih. Permisi, kenapa ada suara hewan? Apa kita tinggal di kabin atau rumah pohon kayak di Tarzan? Ya entahlah, semaunya game ini saja dan semaunya nih anak budim dari ibunya. Ya, di game ini kita harus memilih 3 snack yang saya pikir adalah perbedaan tingkat kesulitan. Tapi ketika saya mencoba ketiganya, sama saja tidak ada perbedaan dari gerak-gerik ibunya. Iya, kau lihat itu, secara masosis bolak-balik menengok anaknya yang diam-diam harus kita bantu untuk budim. Di mana ibunya bisa lambat, sangat cepat, dan ngebug, jadi kau harus waspada dan refleks. Bahkan jika kau baru saja menyembunyikan snack dan ibunya datang mendadak 1 frame lebih cepat darimu. Beraninya kau makan saat puasa. Iya, digeplok panci. Hah? Panci? Waduh, untung tidak ada adegannya. Tapi gamenya hanya begini saja. Tidak ada level lainnya seperti di dapur, atau halaman belakang, atau kamar pribadi. Hanya di ruang tamu saja. Serta nih anak ngapain juga sih budim di sini? Kan bahaya. Kalau mau budim, di kamar mandi saja sambil mau boker. Kan bisa. Bener, ngerti ora Son? March? Baik-baik, saya tahu itu hanya sugesti. Tapi kau tidak akan melakukannya kan? Meskipun berada di depanmu juga, menggodamu untuk batal puasa. Karena di game terakhir ini, apa March? Oh iya, Ramadan Adventure. Banyak godaan yang akan menghalangi kita. Di sini kita berperan sebagai Ali yang akan berangkat ke berbagai masjid. Entah kenapa, tapi begitu plotnya. Oh, siapa ini? Be careful Ali. Wow, baru main sudah tipe. Omen buruk kah? Semoga kau sampai di masjid sebelum azan. Tunggu dulu. Kenapa semoga? Baiklah, tidak masalah. Ayo kita ke masjid untuk... Hah? Hah? Wow. Tunggu dulu. Ada hantu. Hantu? Di siang bolong begini, di bulan suci Ramadan? March, dahlah, ganti, ada yang lain, selain ini, kumohon. Apa? Ini baru permulaan, saya belum melihat bagian yang terakhirnya. Baik, saya lanjutkan dan aku harap tidak tersiksa. Iya, game platformer biasa. Oke, kau hantu binasa lah. Hah? Apa? Apa kau lihat itu? Sekali lagi. Loncat membunuhmu. Membunuhmu? Ini adalah game platformer, bukan. Apakah ada instruksi menyerang di sini? Tidak ada. Tidak ada. Lalu bagaimana saya bisa membinasakan hantu-hantu ini? Kau tahu game Hebereke punya gerakan menimpa jika kau loncat lalu menahan tombol gerak bawah. Atau game SpongeBob SquarePants Super Sponge di mana kau bisa menyerang meski tanpa bantuan power up dengan meloncat lalu tekan X. Lah ini bagaimana saya bisa menyerang? Yap, jawabannya tidak ada. Kau tidak bisa menyerang dan kau pasifis di game ini. Temanya bulan suci Ramadan. Sialan. Oke. Menyerang maling dengan petasan tentu saja biadab. Tapi tidak boleh melukai pasukan jahat. Seriusan. Baik. Karena protagonis kita anak soleh, kita harus menghindari semua yang berbau kekerasan. Impresi pertama saya terkait game ini adalah sluggish dan inkonsisten. Hal pertama yang membuatku kesal tentu saja kau tidak bisa menimpa musuh untuk menyerang mereka. Lalu datang kedua dengan kilat. Gerakanmu sangat licin, saya tidak bohong. Pergerakan yang cepat ditambah meloncat adalah hal paling gedek di game ini. Dan
tentu kau bisa mengontrol arah larimu, tapi kau harus waspada dengan apa yang ada di depanmu. Seperti kentang goreng. Anggap saja itu kaktus. Bukan sebuah masalah jika kau punya 3 darah dan 2 nyawa, tapi ada masalah-masalah yang benar-benar sialan termasuk di kentang goreng ini. Jika kau meloncat pada musuh, kau bisa saja terkena 2 poin. Tentu kau bisa mengembalikan darahmu dengan buku atau Al-Quran, tapi tetap itu fatal sekali. Terlebih pada level 1 ini, di mana satu-satunya level dengan jurang yang dimana jika kau jatuh langsung innalillahi. Ditambah dengan pergerakanmu yang licin, kau akan mudah panik saat meloncat di dataran ini. Level 2 dan ini semakin aneh. Entah kenapa daya loncatmu terasa normal. Maksudku di level 1 kau meloncat sampai atap rumah, tapi di level seterusnya daya loncatmu normal-normal saja. Sengajakah? Spesifikkah? Ya tidak tahu. Ya biarkan sajalah. Kita harus... Hah? Ada ramen? Loh? Oh? Oh, gitu cara mainnya. Oke, tidak masalah. Apa aku melihat kelp shake? Itu adalah kelp shake, bukan? Dahlah, lanjut saja. Sama seperti game platformer lainnya, kau harus mencapai checkpoint untuk meringankan bebanmu. Jika kalah, tapi bila game over, ulangi lagi. Jadi kau harus seminimal mungkin menghindari berbagai godaan. Godaan seperti burger itu. Hei, kenapa kau mengikutiku? Hei, menjauhlah. Aku tidak mau menjadi zombie burger dan jelek begini. Shoo. Tapi, apa kau sadar apa yang Ali lakukan? Kata kakaknya. Mungkin karena lebih besar, mengatakan Ali akan ke masjid sebelum azan. Maaf, saya mau tanya azan apakah? Zuhur, Asar, atau Maghrib seperti di level 4 ini. Tapi pertanyaannya adalah Ali ke berbagai masjid ngapain sih? Sholat berjamaah, tadarusan, mengikuti hadis Nabi berjalan ke masjid terjauh. Mungkin? Tidak tahu. Tapi ya sudahlah. Mari kita... Loh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Itu setan? Setan? Wow. Tunggu dulu. Hantu, oke saya percaya. Burger berjalan agak aneh pasti sains tentu saja. Tapi setan? Seriusan? Tentu saja para setan sedang dibelenggu di bulan suci ini. Tapi kenapa ada setan berkeliaran menjelang maghrib di sini? Jangan kau katakan ini adalah akibat dari ide konyol film munafik dari Malaysia itu yang ada adegan Dajjal dan iblisnya. Tidak. Tapi kau tahu itu belum seberapa. Lihat ini. Maksudku jika tidak hoki sekali serang 2 poin pada musuh biasa. Tapi ini langsung mati. Kan bajingan, perlu bukti. Lihat. Kampret. Bahkan di bagian bantuan ada tasbih dengan kata amunisi. Ada senjata di game ini? Kayak di sinetron gitu? Ngusir jin setan pakai tasbih? Gitu? Tapi sejauh mata memandang tidak ada sama sekali. Di mana tasbihnya? Tidak ada. Benar-benar tidak ada. Udahlah. Cukup. Itu saja. Semua game yang bisa bikin batal puasa karena eksekusi gamenya. Mulai dari gameplay, desain level, hingga ketidaklogisan jalan ceritanya. Tapi setidaknya ada keunikan pada masing-masing game, meski repetitif dan bikin bosan. Meski ada yang berpaku pada kemampuan dan keberuntungan untuk bisa menyelesaikan game tersebut, tentu hampir semua rada-rada generik sampai menggunakan formula yang sama. Tapi setidaknya saya terhibur dan juga kesal. Tapi dengan gaya permainan dan ide yang ditampilkan pada masing-masing game, harus saya katakan mereka semua kreatif meski apa adanya dan tidak wah. Kau tahu, setelah semua ini, saya butuh game yang heartwarming. Kau tahu maksudku, March? Iya, gak ada yang begini atau begitu menyentuh hati.
Tapi itu untuk di lain waktu, karena harus nyari dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.